Kita bahas lebih dalam soal kredit di perbankan digital bersama Yohanes Abimanyu. Pagi ini Direktur Utama Pevindo Biro Kredit atau ID Score. Pak Abi, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Pak, kita bahas soal kredit skor nih, terutama di bank digital. Sebenarnya kegunaannya apa sih, terutama untuk pemberian pinjaman kepada nasabah-nasabah bank digital ini? Ya, baik. Jadi kalau kita berbicara bank digital ya, keberadaan bank digital sendiri ini memang tumbuh karena kondisi ya yang memang terutama di saat pandemi ini gitu ya. Yang tadi orang sudah harus tidak perlu bertemu lagi seperti itu ya. Sehingga dengan demikian keberadaan bank digital ini ditujukan untuk memperluas layanan dan cakupan kepada nasabah. Nah, salah satu penggunaan atau salah satu tolak ukur dari bank digital adalah penggunaan teknologi dan juga inovasi bisnis gitu ya. Nah, salah satu hal dalam sisi penyaluran perkreditan tentu saja dibutuhkan adalah satu proses inovasi dari sisi analisa kreditnya, yaitu penggunaan credit scoring atau skor kredit. Nah, manfaat dari skor kredit di dalam bank digital sendiri adalah tentu untuk mempermudah dan mempercepat proses analisa kredit yang dilakukan oleh bank digital. Sehingga dengan demikian pengambilan keputusan itu bisa dilakukan secara instan, secara cepat, dan tanpa perlu tadi bertemu dengan orang ya seperti itu, dan calon debitur juga bisa dengan cepat memperoleh keputusan apakah kreditnya itu diterima atau ditolak. Sehingga manfaat dari skor kredit tersebut bagi bank digital itu sangat mempermudah dari sisi proses bisnisnya. Kredit scoring ini hanya satu tolak ukur saja kah, Pak Abi, atau sebenarnya ada unsur-unsur nilai lain? Karena kan tadi Pak Abi bilang ini butuh instan gitu. Jadi apakah ini cuma satu tolak ukurnya atau ada yang lain faktornya atau tolak ukurnya? Ya, masing-masing bank digital tentu punya beberapa parameter dalam penentuan kredit seperti itu ya, penjualan kredit. Nah, skor kredit ini menjadi salah satu faktor yang utama. Mengapa demikian? Karena skor kredit ini bisa langsung memberikan informasi apakah calon debitur tersebut layak atau tidak layak untuk memperoleh kredit. Di dalam skor kredit ini sudah terdapat angka, ya, terdapat angka atau profil risiko dari calon debiturnya. Sehingga dengan demikian bank digital akan lebih mudah. Tentu ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi apakah permintaan kredit dari calon debitur tersebut disetujui atau tidak. Kalau ID Score ini cara untuk melihat atau memprofilkan data individu, ada parameter-parameternya kah Pak untuk scoringnya? Ya, kita menggunakan beberapa parameter. Yang parameter utama adalah dari fasilitas kreditnya. Jadi fasilitas kredit itu kita lihat sampai seberapa banyak dan berapa jumlah juga fasilitas kreditnya. Kemudian juga kita melihat payment behavior-nya, Mbak. Jadi payment behavior itu seperti apa? Misalnya seseorang yang lebih sering atau lebih rajin membayar, itu tentu memiliki skor kredit yang lebih baik dibandingkan orang yang menunggak dalam hal pembayaran fasilitas pinjamannya. Nah, ini sangat mempengaruhi dari sisi skor kreditnya. Nah, tadi selain hal itu juga kita melihat contohnya adalah penggunaan limit kartu kredit. Penggunaan limit kartu kredit itu juga menjadi salah satu faktor dalam hal penentuan skor kredit. Semakin misalnya orang menggunakan limit kartu kreditnya itu mendekati maksimum, nah ini tentu akan mempengaruhi juga skor kreditnya. Karena skor kredit ini dilihat dari berbagai parameter mengenai historis dari perilaku seseorang dalam meminjam dan juga seseorang dalam membayar pinjamannya.